Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya satu orang pimpin kita untuk berdoa. Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Ya, silakan duduk. Terima kasih Uti telah memimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan, Pak Guru absen dulu ya. Safila, Ada Pak. Sabi, Ada Pak. Uti. Ada Pak. Hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Ya, coba lihat kiri kanannya di bawah kolom meja itu ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, ambil sampahnya, buang di tempat sampah. Anak-anak, waktu kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, Safila, bernapas. Siapa lagi yang lain? Uti, Tumbuh dan berkembang. tumbuh dan berkembang. Halo, Membutuhkan makanan dan minuman. membutuhkan makanan dan minuman. Nah, manusia itu dia punya kodratnya itu membutuhkan makanan dan minuman. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, manusia memperoleh makanan dan minuman itu berasal dari mana? Sabi, ya, dari tumbuhan. Ada lagi yang lain? Edi dari Hewan. dari hewan. Nah, kalau dari tumbuhan, contohnya apa? Yang kita sering makan dari tumbuhan. Contohnya apa? Sagu. Sagu. Apalagi? Nasi. Beras, nasi, jagung. Kalau dari hewan apa saja? Ikan. Apalagi? Daging, ulat sagu, telur, dan lain-lain. Ya, coba perhatikan ya Pak. Makanan yang kita makan sehari-hari ada begitu banyak. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran ini kita akan menguji bahan makanan yang sering kita makan untuk mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harus capai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, melalui kajian pustaka, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kandungan nutrien pada makanan secara tepat. Nah, penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita ke sana, kita melakukan pretest dulu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Ya, perhatikan depan, ini hasil pretest yang kalian kerjakan tadi. Ya, sudah ada itu, Mudawin, Alo, Sipri, Uber, Uti, Safila, Rahman, Sabi. Sudah ada semua nilainya, dan nilainya masih ada yang belum KKN. Nah, semoga sebentar setelah kalian ikuti pelajaran ini, di post-test sebentar harus mencapai KKN semua ya. Ya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Dari video ini, kalian akan membuat beberapa pertanyaan. Memulai hari, anak-anak di Kampung Asatat, Distrik Pulau Tiga, Asmat, Papua, menyantap sarapan pagi seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Namun, seperti inilah makanan yang mereka konsumsi hampir setiap harinya. Bukan sagu bola ataupun sagu kuali. Mereka menggenggam dan melumati bumbu mie instan, serbuk minuman berenergi, dan mie instan mentah yang belum dimasak. Anak-anak ini tinggal di pedalaman Asatat berjarak sekitar 56 km
dari kota Agats. Perubahan pola konsumsi ini terjadi tidak dengan sendirinya. Ya, sudah mengamati videonya? Ya, dari video tersebut siapa yang bisa membuat pertanyaan angkat tangan? Ya, Sabi. Lalu apakah selalu memiliki gizi yang baik bagi tubuh kita? Pak Guru, apa yang menyebabkan terjadinya gizi buruk? Ya, menemukan jawabannya. Sudah paham? Ya. Ya, silakan mewakili kelompok, satu orang satu kelompok, scan LKPD-nya di depan. Ayo, mari sudah. Ya, sudah. Ya, kalau sudah silakan tekan open ya. Ya, sudah itu kirim di laptopnya masing-masing. Sudah nyala laptopnya? Ya, sudah baca dulu LKPD-nya. Toh, apa yang ada pada LKPD sistem itu yang kamu kerjakan. Toh, ya baca LKPD-nya dulu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, sudah semua? Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, satu orang baca. Siap-siap kelompok 2 dengan kelompok 3. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bahan makanan. 1. Nasi, perubahan warna setelah ditetesi benedik, oranye atau merah bata. Flugel, violet kehitaman. 2. Sagu, perubahan warna setelah ditetesi benedik, oranye atau merah bata. Flugel, violet kehitaman. 4. Ulat sagu. 3. Ikan gabus atau gastor, perubahan warna setelah ditetesi, violet, ungu. 4. Ulat sagu, perubahan warna setelah ditetesi, violet, ungu. 5. Kuning telur, perubahan warna
Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Berdasarkan pada tabel hasil pengujian di atas berikut adalah jenis zat yang terkandung di dalam makanan. 1. Lemak. Pengujian dilakukan pada kertas yang diolesi bahan makanan. Ketika kertas terlihat transparan, makanan zat makanan tersebut mengandung lemak. Pada praktikum ini, kandungan lemak ada pada ikan gabus atau gasol dan ulat sagu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Makanan yang mengandung lemak, ulat sagu, dan ikan gabus atau gasol. 2. Makanan yang mengandung amilum, sagu dan nasi. 3. Makanan yang mengandung protein, ulat sagu, ikan gabus atau gastor, dan kuning telur. 4. Makanan yang mengandung karbohidrat, sagu dan nasi. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anak telah mempresentasikan hasil diskusinya bahwa yang ada di dalam bahan makanan yang kita makan tadi ada mengandung apa saja. Contohnya di nasi ada mengandung apa saja yang bisa ketahui. Di nasi tadi mengandung apa? Halo? Amilum. Apa lagi? Mengandung apa lagi? Sabi? Karbohidrat. Putih tidak bersuara dari tadi. Putih fungsi dari protein apa? Membangun sel tubuh. Membangun sel tubuh. Yang berikut, protein apa? Mengganti sel tubuh. Ya, dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, Safira silakan. Kesimpulan, makanan yang kita makan mengandung berbagai jenis nutrisi, di antaranya ada karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Pada makanan tradisional seperti sagu juga terdapat karbohidrat yang sama seperti nasi. Untuk mencapai nutrisi yang seimbang dalam tubuh kita, diharapkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Sekarang untuk menutup pelajaran kita post-test dulu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelajar Ya, sudah masuk semua. Ya, tidak ada yang di bawah KKN, semuanya nilai ada yang sampai nilai yang dapat 100 itu. Paling rendah sekarang kita dapat 85. Usahakan apa yang kalian pahami hari ini kalian pelajari terus, jangan sampai pulang dari sekolah, keluar kita sekolah lupa semua. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kegiatan hari ini? Ayo coba angkat itu emojinya. Ya, ada bahagia semua? Ya, kenapa Sabi senang? Karena senang karena menggunakan HP. Ya, menurut Sabi tadi senang karena menggunakan HP. Ada yang lain? Kenapa senang? Ya, halo. Karena bekerja kelompok. Ya, halo tadi senang karena kerja kelompok. Nah, oleh karena itu Pak Guru tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Satu orang bantu Pak Guru untuk bikin kita berdoa. Mari teman-teman, serta Bapak Guru, sebelum kita istirahat, kita belajar satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Ya, terima kasih kepada Sipri. Ya, itu saja kegiatan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan istirahat. Ya, selamat pagi.